kabar dari luar. Suruh masuk ke dalam biar tidak kehujanan. Caca marica Caca marica luar. Kita kembali di acara paling bombastis yang kemarin episode 1 viral. Viral di mana aja viral? Di TV3 Malaysia. Satu. Aku pernah nonton TV3 Malaysia, itu ada berita tentang pendidikan Malaysia. Ya, karena jawatan pendidikan, gitu. Hampir diklaim ini milik Malaysia. Ini batik ini memang. Iya. Kan awalnya mau dirubah aja jadi kabar seluar, seluar dalam itu celana. Jadi makanya sekarang itu kita tag lagi dan dengan sekarang rekan yang berbeda. Ya, selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang semua teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Saya jurnalis dari Al Jazeera TV, mewakili reporter Libanon. Betul. Saya akan mencoba membacakan berita-berita bersama Mas Ragil ini ya. Karena Megi kabarnya lagi berangkat menjemput raport. Iya kan? Iya. Jadi Megi nggak bisa hadir. Umroh. Iya. Ngambil raport di umroh. Jadi dari Megi berhalangan, sekarang kita keundangan Bang Jopri. Hotman Nenggolan. Hotman Nenggolan. Ya, jadi beli Bang Hotman. Bang Hotman Nenggolan. Malam ini kita akan membaca berita-berita yang berseliweran di akhir-akhir minggu ini. Apa aja yang terjadi akan kita sampaikan ke orang. Intinya kita di sini pastinya ini acara paling serius ya. Jadi isinya adalah edukasi, ya kan? Ilmu yang bermanfaat, karena kita udah capek sama dunia komedi-komedi. Capek kita sama masalah-masalah negara ini triliunan. Ya, kita mau yang happy dulu. Happy aja dulu. Oke, langsung aja. Oke, misalnya langsung kita lihat berita pertama. Baca dulu satu orang. Jangan tertawa dulu. Siapa dulu? Baca. Pendaratan darurat karena penumpang terus melakukan pull up. Pendaratan darurat karena penumpang terus melakukan pull up. Berarti ini pesawat lagi terbang. Penumpang pull up. Di mana? Sebelah mananya pull upnya, sebelah mana? Di kuping pilot ya. Dia kan ini mungkin dia penumpangnya, kalau menurutku sih dia lagi sering belanja di TikTok. Kok gitu? Di TikTok kan ada sekarang tuh, kamu mau badan seperti ini, pull up dia. Pull up dia kan ada. Tapi nggak tahu tempat. Nggak tahu tempat di bandara. Pak, jangan pull up. Tapi saya mau di pesawat HP-nya. Nggak itu masalahnya. Pull up-nya Bapak. Tapi kayaknya kalau cuma satu orang yang pull up sih nggak masalah, Bang. Berarti ini 167 penumpang pull up. Semua pull up. Sama pramugari. Sama kopilot. Kopilot ngitung. 1, 2. Iya, kopilot ngitung. Ada ya. Di tengah penerbangan, di satu tempat antara Phoenix dan Boston. Itu dekat Lubuk Sakat berarti. Phoenix dan Boston. Seorang pria berdiri dari kursinya dan mulai melakukan pull up di tempat sampah. Pull up kan di atas kan? Iya. Di atas. Tempat sampah kan bisa di bawah. Tempat sampahnya apa? Oh, berarti ini enggak apa pesawat ini? Dia ini di bandara. Hah? Ini di bandara dia enggak? Di tengah penerbangan, berarti lagi terbang. Di tempat sampah. Berkali-kali bahkan ketika diminta untuk berhenti baik oleh penumpang ataupun kru, ia tetap tak mau berhenti. Pilih aku nyangkut enggak? Di sini sangkut di sini. Enggak, kalau aku sih simple aja ini. Apa? Dia mau tes CPNS. Tes CPNS kan sekarang harus ada. Dan naik pesawat. Harus, dia berarti formasi SMA. Formasi SMA. Penjaga tahanan biasanya. Ada ininya. Sipir ya. Ada fisik. Jadi dia ini tes fisik, pull up, dia latihan. Oke. Di Boston. Di Boston, PNS. PNS di Boston? Iya, Phoenix Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil Boston. PNS Boston. Pegawai Negeri Sipil Boston. Jadi bos apa jadi pegawai? Jadi ton. Udah mulai cocok aku di grup ini nih. Langsung. Laporan Huffington Post.
Pesawat yang diterbangkan oleh American Airlines harus melakukan pendaratan yang tidak terjadwal, pendaratan darurat sehingga penumpang tersebut dapat dipindahkan. Ini bisa dipenjara loh Bang kalau misalnya iya ini bahaya ini, dia sampai melanggar aturan-aturan penerbangan ini. Iya, tapi kok pull up ya? Kenapa nggak push up? Kenapa push up ada bisa push up? Push up berarti kalau dia push up kan nanti susah Bang. Nanti kalau dia push up di antara apa namanya? Di kabin kan, di jalan. Nanti pramugarinya susah jualan pop mie. Iya. Permisi. Sabar dulu Kak. Kan Pop mie? Apa nih? Dia kan katanya, permisi katanya kan, ditarik-tarikan permisi. Ada yang permisi. push up. Pam katanya balik. Ada orang push up. Iya, jadi pull up paling bagus. Jadi kalau pas dia pull up pas dia gini kan lewat pram katanya. Pramugari pram. Dia naik sini ke atas kakinya gini kan. Ngangkat. Iya, ngangkat. Itu dia solusi. Itu alasannya kenapa dia memilih pull up. Ngapa pull up? Tapi masih tolol. Jadi kalau di alasan ngapa mendarat karena pull up. Ya, memang malu sih harusnya. Ya. Harusnya penerbangannya tutup sih harusnya ini. Iyalah. Maskapainya tutup karena malu kan, karena ya jadi kayak ini mungkin apa namanya? American Airlines. American Airlines sih penerbangan besar harusnya enggak. Orang Amerika aneh. Orang Amerika aneh Bang, orang Amerika aneh. Jadi mereka bisa batal penerbangan cuma karena kucingnya yang bilang ketinggalan. Pernah gitu? Pernah. Pak, kucingnya ketinggalan Pak. Enggak. Ini cuma kepalanya saya bawa. Badannya tinggi. Tolong Pak, balik. Muter balik. Bang, jangankan itu di film Warkop aja. Pesawat bisa mundur. Siapa yang dibawa Dono? Cewek orang Amerika. Iya, gara-gara Madonna. Mundur. Memang Amerika. Agak-agak aneh. Oke lah, kita bisa beritanya ini kayaknya terlalu pull up nih beritanya. Pull up. Ini kita lucu kali gambarnya nih. Ini aku yang baca ya. Belut tersangkut di hidung anjing laut Hawaii. Pertama, berita ini ditujukan untuk siapa? Iya, entah. Kayak orang buka koran kan. Berita utama kata orang langsung, belut tersangkut di hidung anjing laut Hawaii. Dan dia banyak kali ininya Bang, kata-kata ininya. Belut tersangkut di hidung anjing laut Hawaii. Ini kayak tes orang nggak bisa bilang enggak. Mana? Nggak bisa. Memang Bang Ragil nggak bisa. Belut tersangkut dipakai Pak Umar. Jadi kita cari dulu Bang Ragil. Ini kita breakdown dulu beritanya. Breakdown. Satu. Yang pertama kita cari tahu berarti tempatnya Hawaii. Berarti di Hawaii. Di Hawaii. Udah jelas Hawaii Amerika lagi. Nah. Pada penting kali beritanya, sebab penting kali. Penting kali aku tahu. Kalian nyari berita ini kenapa sih kalian nyari berita ini? Pada 2018 lalu, seekor anjing laut Hawaii yang terancam punah tertangkap kamera dengan belut yang menjuntai dari hidungnya. Foto itu diambil oleh National Oceanic and Atmospheric Administration. Yang lebih menarik, ini bukan pertama. Ini bukan pertama kali. Kalau udah sering, berarti ini memang habit. Kayaknya memang udah biasaan. Iya. Udah dia kayak hari-harinya gitu kan. Hidungnya dia lewat gitu. Gitu. Terus belut masuk. Belut kemana katanya? Balik lagi dia ke dalam. Ke laut. Oh iya, belut. Simbiosis mungkin kayaknya. Ya, belutnya. Belut itu di sawah. Nah ini secara, kan aku kuliah di perikanan, Jol. Aku juga belum pernah dengar ada. Belum pernah dengar, iya bisa ini belut kan di sawah. Iya. Ini kok di hidung ya? Di sawah, di hidung dia agak jauh, dan di laut lagi. Jadi sawah di laut lagi. Sawah di Indonesia ini nggak ada yang ini Jol. Amerika, Jol. Kita harus sadar di Amerika. Tadi ada pull up. Teori mengatakan bahwa anjing laut kemungkinan memojokkan belut. Dan belut yang merasa terancam kemudian masuk lubang hidung si anjing laut. Potretnya buat anjing tadi terlihat memiliki belalai yang juntai. Berarti ini kita anggap aja lah ini anjing laut lagi kayak preman-preman gitu. Wah, orang Sikoang katanya. Dibawa ke sudut kan. Kulitnya gimana nih? Masuk lah saat katanya masuk ke hidung langsung. Kabur kan. Kabur masuk. Gini kan. Ada yang sini. Dah aduh bang, ini belut nih. Takut.
Oh, masuk ke dalam. Bulunya di dalam nggak mau keluar. Iya. Gigit hidungnya di dalam. Matiang. Aduh, masuk sampai ke lambung. Cari dulu panggil, ayo. Tapi penting kan. Ayo. Dulu nih. Ayo, santai panggil. Aduh. Masuk ke dalam lubang hidung. Jadi selalu sih masih Amerika ya. Masih Amerika, Tadi masih pull Amerika. up. Ini kalau ini juga bisa membatalkan penerbangan sih Bang Gil. Kalau ini anjing laut ikut Betul. penerbangan, di hidungnya ada ini Dan pull up. dan di sebelahnya ada pull up. Makin nggak bisa. Pesawat mendarat gara-gara ada anjing pull up di hidung belut laut. Yang lagi anjing pull up di hidung belut laut. Udah jauh Itu kan. hasil pendaratan tuh. Oke. Boleh lanjut. Next. Berita selanjutnya. Nah, baca jawab. Wah, ini beritanya. Seekor anjing tertangkap kamera kebut-kebutan dengan mobil. Polisi cuma bisa melongo. Wah, nengok. Berarti beritanya ada anjing bawa mobil dan ada anjing lain yang melongo berarti kan? Kan pasti anjing lain ya kan? Pasti anjing lain pasti melongo lah. Ya, Nengok anjing bisa bawa Anjing mobil. lain. Pasti anjing lain Anjing juga lain. melongo. Dia anjing lain dulu. Berlianto, nama yang bikin Berlianto. Tolong bikin berita Berlianto, Mas Berlianto yang betul-betul aja lah Mas Berlianto. Iya, ada anjing. Karena kalau polisi melihat anjing membawa mobil, siapa yang mau dia tilang? Kan nggak ada punya SIM nih mobil. Makanya polisi Iya, cuma iya. bisa ngelong, memang cuma bisa nengok aja. Cuma bisa kan? nengok. Ada SIA, Surat surat izin anjing. surat izin jadi anjing Oh, dong bener. dia. Oh iya, sudah jadi. Sima berarti. Surat izin mengemudi Anjing. anjing. Bawa anjing. Dia Bawa dia tuh- anjing. Iya benar siap. Surat izin anjing mengemudi. Boleh. Siam. Oh iya, Siam boleh, Siam. Siam. Kita boleh asulkanlah sama Bang Jimmy. Iya, yang bawa anjing. Siap. Ya, Polda Riau. Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Bratislava. Dia beritanya di Bratislava yang bikin berita Berlianto. Enggak masuk Bratislava. Harusnya nama-namanya kan Khrushchev gitu-gitu. kan ini Nikita, dari Eropa soalnya kan. Berlianto. Siapa? Mungkin namanya Berlianto Skunasnovski. Ya. Anaknya udah Diaspora. Diaspora dia ya. Diaspora. Dia gagal diterima di CNBC Indonesia. Dia CNBC. pindah ke Di mana sih Eropa? apa? Riau Post Bratislava. Iya kan digabung. Tribun Ceko. Tribun Ceko. Iya bisa. Tribun Ceko. Bratislava 24. Ya, kepolisian negara di Eropa hanya bisa terpana saat mendapatkan gambar kamera kecepatan lalu lintas yang mengabadikan sebuah mobil berkecepatan tinggi. Pasalnya, makhluk yang ada di belakang kemudi di luar bayangan mereka. Seekor anjing pemburu berwarna coklat bernama Havino. Havino namanya Pakai Havino. seragam dia. Kayak pegawai lapas-lapas Pekanbaru namanya nih, ada kawanku. Havino. Havino, nama kawanku Havino namanya. Anjing juga. Memang. Anjing. Nama Havino. Tertangkap kamera berada di belakang kemudi mobil yang melaju kencang. Dalam foto tersebut, Havino tampak sangat nyaman di kursi pengemudi Skoda. Dan bahkan tampak memiliki senyum. Jangan mengada-ada kau Berlianto. Masa sih? Berlianto, kayak mana senyum nakal anjing? Gini nggak mungkin. Ada 200. Enggak. Dilebih-lebihin sama ini nih, sama Berlianto. Berlianto nih. Senyuman nakal ya. Anjing itu rupanya melompat ke pangkuan pengemudi. Saat dia sedang mengemudi di negara Eropa Tengah, Slovakia. Polisi setempat menurut postingan Facebook menghentikan pengemudi berusia 31 tahun itu tak lama setelah kejadian itu terekam kamera. Pertama. Nama anjingnya ada, nama pengemudinya tidak ada. Tolong, nama anjingnya ada, pengemudinya nggak ada. Berarti ini yang bikin berita. pengemudinya ngomong, Havino, anjingku Havino. Berarti tahu dia. Tahu dia. Waktu ditanya polisi juga, siapa nama bapak? Yang bawa kan Havino. Ya, Aku kan dibonceng. Havino yang terkenal diceritain. namanya. Jadi polisi Oh jadi yang bawa kan Havino. Havino senyum nakal, polisi. Gitu. Itu kronologis. Ya, itu dia. Itu yang dilihat oleh si Berlianto. Berlianto, pegawai Tribun Ceko. Tribun Ceko Yang bekerja di Bratislava. Bratislava. Tolonglah ya.
ini mulai agak-agak random apanya nih kejadiannya nih. Ya, tapi sebenarnya ini hanya masalah narasi aja Bang. Kalau sebenarnya kan ceritanya memang itulah judul berita itu memang kadang-kadang menggiring opini. Menggiring opini. Itu apa? Apanya? Hook. Iya, hook itu hook perlu tuh. Nah, kayak ini kan ada hook teman kita di TikTok baru-baru ini, hooknya juga bagus. Iya. Sekelas Polda Metro Jaya, nah itu hooknya waktu itu. Punya kau itu. Langsung enggak. Buah Mani. Oh, Buah Mani. Iya, kita bahas aja tiap berita ada nama dia. Siapa? Biar senang dia. Padahal kan ya anjing berkecepatan tinggi udah sering juga di sini kan. Ada ngembut, wih anjing. Oh, iya. Biasa kayaknya. Ya di Ceko kayaknya hal yang berbeda kayaknya. Di Ceko yang kencang-kencang berarti kucing. Iya. Jadi anjing tuh agak beda dia. Oke lah. Ceko yang kencang, wih net fat. Nah. Net. Pemain bola kan? Main bola. Next. Next, boleh next nih. Berita selanjutnya Masih anjing. Tadi pesawat gagal landing, gagal harus benar darurat. Gara-gara pulang. Kedua anjing laut. Ketiga anjing mengemudi. Ini sebenarnya temanya transportasi semuanya hari ini. Hari ini berarti aku udah mulai mencari kesimpulan tema hari ini beritanya transportasi. Pengen ini kan nggak transportasi. Ada saja. Pria Jepang habiskan 331 juta hanya untuk menjadi anjing. Dan yang membuat beritanya masih Berlianto. Berlianto kau anjingnya kayak. Berlianto. Jumat 28 Juli tengok gabut kali dia udah mau jam 10 malam bikin berita. Woi Berlianto. Tidur lah Berlianto. Seorang pria. Dia tiba-tiba pindah lagi ke Tokyo. Tadi sekarang dia gabung Tribun Tokyo. Ya, Tribun Tokyo. Ya betul. Iya banyak. Tokyo Post. ada Geraha Tokyo. Geraha Tokyo ya. Di Panam. Bentuknya One Piece tuh ya. Oke lah. Geraha Tokyo. Grato namanya tuh. Grato Tokyo. Grato ada dia di jalan ini. Jalan apa namanya? Kalau di sini apa? Kan di sini HR Subranta. Ya ini masuk samping apa dia tuh jalannya? Purwodadi. Di sana ini jalan Kaisar. Purwohatake. Purwohatake di jalan Kaisar. Di depan HR Uzumaki. Ya. Dan di bawahnya ada jual pecel sushi. Ada kantornya Gelak Gemuruh Tokyo di situ. Nah, itu. Terlalu internal lah. Seorang pria Jepang rela menghabiskan uang lebih dari USD 20.000 $, sekitar 331,8 jutanya untuk menjadi seekor anjing. Dia pun akhirnya merasakan jalan-jalan pertama sebagai anjing. Dan setelah berteman dengan beberapa anjing. Dia kalau aku tarik kesimpulannya ini kan yang bikin beritanya sama orangnya Berlianto juga. Dia menjadi anjing ketika membaca berita di Bratislava tadi. Anjing kok bawa mobil, aku mau jadi anjing katanya. Aku nggak bisa nyetir, kayaknya aku jadi anjing nyetir bisa. Kencang aman. Coba jadi anjing langsung. Tapi menghabiskan 331,8 juta. Ya, mending bikin perumahan tipe 36. Iya kan? Iya kan? Dapat rumah 3 4. Jadi anjing mah gampang. Kalau dia gampang dia di kontrakannya rumah tipe 36 itu kan 4 orang nggak bayar tiap bulan. Dia bisa bilang anjing. Jadi anjing. Enak orang nggak kan bayar. Kan harus 31,8 juta itu beli apa ya? Beli operasi pasti kan. Dia beli kostum. Kostum. Iya. Kostum jadi anjing jalan. Wah tolol. Jadi beli kostum. Beli kostum. Aku udah pernah lihat videonya gitu. Dia jalan. Dia pakai kostum. Terus ada ada gitu aja. Di jalan gitu seru. Mending dia. Terus ada cewek-cewek Jepang yang lucu kali katanya. Ya ampun. Kawaii. Aduh. Digigit. Sat. Enggak apa-apa karena anjing. Masuk belut hidungnya. Masuk boleh. Dia anjing darat dia. Kalau anjing darat belut enggak masuk, payah. Dia bisa jadi anjing kan. Ada cewek. Wah, lucu. Pas dibuka cowok. Anjing. Palsu anjing. Kan memang anjing. Aku pikir tadi. Aku pikir anjing. Anjing kok. Manusia kau anjing gitu. Iya anjing gitu. Dikenal hanya sebagai toko. Pria itu menghabiskan 3 untuk sebuah kostum anjing border collie hyper realistik guna menimpikan sebuah dunia untuk menjadi binatang. Ya kita Allah. apa sih ininya?
motif sebenarnya. Iya, Kalau hanya kan? untuk menjadi binatang sih kayaknya gampang aja sih. Mimpi memenuhi impian. Kayaknya enggak lah Bang kalau menurutku sih kalau dia. Impian umroh, Iya, impian umroh. impian haji. Ke ini kan, ke iya haji, umroh, Haji. punya mobil Punya mewah. mobil mewah. Ini kan jadi binatang. Jadi binatang dia. Nggak susah padahal jadi binatang. Harus memang Jepang kayaknya dibanding Amerika, Jepang lebih kocak-kocak. Lebih aneh Jepang, Lebih lebih aneh aneh kalau masyarakatnya. Kan angka bunuh diri juga. Angka bunuh diri tinggi. Kalau di Jepang kan pekerjaan kan memang apa? Iya. Dia kayaknya udah orang kaya kali sampai dia bisa beli Tapi kostum. kayaknya kalau orang kaya kepikirnya kayaknya harusnya kan nggak jadi anjing. Orang kaya kepikirannya korupsi, Bang. Betul. Korupsi. Mengambil duit negara ini. Jangan-jangan ini hasil korupsi juga nih. Korupsi anjing. Kita harus cerita dulu apa motivasinya Bang. Kenapa ini kita beritanya masih agak nanggung Bang Gil. Iya masih. Hanya untuk menjadi dalam tanda kutip menjadi binatang. Ya. Berarti ya gampang aja kalau menjadi binatang sih bilang tinggal kita bikin marah orang tua bisa binatang. Binatang kau. Anjing. Aku dari dulu berarti udah jadi anjing aku dari dulu waktu aku marah SD. Aku pernah juga jadi anjing. Berarti kita udah Iya, tanpa duit segini kan Doang gitu. nanti bisa gampang jadi anjing. Boleh next berita selanjutnya. Next. Berita selanjutnya. Baca Abang jawab. mau baca judul malas. Ah, Abang baca. dulu. Abang dulu baca judul Oke. biar aku ini. Bukan keris, bukan golok. Bukan keris. Pria ini malah sebatkan gergaji saat pakai busana adat Jawa. Tahu hamang kebobono di gergaji kepala kau nih. Jurnalis Siva Fauzia. Siva Fauzia, aku doakan kau menikah, suamimu nanti pakai gergaji di dalam busana Jawanya. Doakanlah kau. Kan kalau keris itu kan identiknya itu senjata perang. Iya, itu adat lah ya kan, kita perang. Kayaknya dia taruh identik nih. Jawa, kuli. Gergaji. Oh iya ya, dia kayaknya melekat di diri dia. Melekat dari gitu. dia. Atau dia kalau ini kan pas lagi nikah. Ah. Busana. Iya, ini enggak tahu ya. Ini Ini nggak jelas. kayaknya upacara adat pastinya kan. Iya. Kalau pakai keris Oh, biasanya ini kan upacara baca adat. dulu. Oh, ada nih. Alih-alih meletakkan keris. Cakep. Pria ini justru meletakkan gergaji saat memakai pakaian adat Jawa. Postingan tersebut dibagikan oleh akun Twitter Random Bejir ya, dari namanya aja. namanya aja. Random Bejir. Namanya aja udah malas kita ngeliatnya. Iya. Random bejir. Mungkin dia ini orang produksi, orang dekor. Ya, ini. Sepertinya pria tersebut sedang Pernikahan. menghadiri secara pernikahannya foto membelakangi kamera. Namun yang mencuri perhatian, alih-alih menyematkan keris sebagai belakang, pria ini justru menaruh gergaji yang berukuran besar. Kalau sini di baju, sayang lah bajunya itu kan. Ya pasti situasinya kan dia mungkin Pak, keris mundi, Pak. Oh, poseng ini aja lah gitu. Yang ada aja. Aku Gergaji, masuk gergaji ke punggung dia. atau dia ini kan di nikah itu kan misalnya ada meja nih, ada meja-meja orang yang kadang-kadang kalau ketemu lewat salaman sama ini, Ya. mau sama pengantin, agak susah. Karena terbatasi meja dia langsung Gergaji. orang lagi makan kan, ada orang lagi makan apa, kue jaring itu yang Kue jala kan ini ada Jawa. kue jala makanannya aja gitu, makanan pesta nikah kan ada kue jala tuh lagi makan kan di gergaji mejanya gitu. Mungkin dia ini kayak makan-makan apa kadang ada tuh rendang-rendang yang rendang kayu susah Oh iya, ya yang puas kan. Nggak bisa pakai sendok. Jadi pakai garpu digergaji dia. Bagi sama orang. Gergaji dia. Terak. Kayak diksi siapa? Digergaji dia. Ini siapa? Cacing. Oh iya. Cacing. Digergaji dia. Gergaji dia. Di Mas Be juga. Mas Mek diminum dia. Diminum dia. Diminum dia. Aduh, ini berita terakhir ya? Ya. Berita terakhir kita nih nampaknya terlalu mending anjing lah. Iya. Tapi ini kayak berita episode kali ini beritanya info tolol aja deh. Tadi berita sebelumnya aku nggak mengikuti, jadi nanti aku bakal pelajari lagi berita-berita sebelumnya karena sangat tolol-tolol. menurutku kalau masih begini-begini lagi sih beritanya sebagai jurnalis CNBC aku merasa merasa kayak nggak tapi kan
ini sebenarnya masukan untuk kau bahwa dunia ini tuh banyak lapisan-lapisan berita yang unik-unik. Ini beritanya apa judulnya? Apa kontennya apa? Apa segmennya? Kabar luar. Kabar luar ini kabar Jawa nih. Enggak kabar luar. Dari luar. Luar Pulau Sumatera. Suriname. Suriname kan Jawa. Tapi nggak tahu Jawa mana. Oh, Jawa-Jawa Tapi ya yang penting ini mungkin pesan-pesan untuk para penonton, ya jangan dilakukan yang kayak gini. Janganlah. Kalau pesta nikahan tuh jangan aneh-aneh datangnya. Satu ya, jangan di pesawat depannya nggak boleh pull up. Di pesawat jangan pull up ya teman-teman. Kalau selama ini orang nggak tahu kan. Jangan tiba-tiba nanti waktu dengar video ini kan ada orang yang mau ke bandara. Alah katanya. Dia udah jawabin ada tulap. Alah katanya. Alatnya udah bawa. Alatnya udah bawa di bandara, dia lagi nonton. Dia kan suka kayak gini nonton Ya, di YouTube kan nonton sebelum di bandara ya. nonton. Lagi di depan bandara Sultan Syarif Kasim kan turun dari Grab kan. Nontonnya. Dia tengok, bang balik bang katanya. Apa ganti maskapai lah? Nggak boleh pull up. Nggak boleh pull up. Itu satu. Yang kedua tadi apa? Anjing kemasukan ini. Anjing laut. Kemasukan belut. Kemasukan belut. Jadi buat anjing laut, saranku supaya nggak kemasukan belut, ya ini jangan main sama belut aja. Iya. Atau belutnya jangan main sama anjing. Iya, belut jangan main sama anjing. Terus anjing jangan berkendara, Bang Ragil. Ya. Anjing jangan berkendara karena membuat polisi melongo. Buat anjing lain melongo. Anjing juga. lain? Anjing-anjing lain juga melongo. Ya, polisi melongo. Polisi melongo. Ya, anjing-anjing lain kan Polisi sama dengan itu. polisi enggak. Melongo. Sikit mirip. Atau polisi itu. Polisi tidur. Polisi membawa mobil yang seperti itu. Enggak. Bang Ragil, Polisi. kalau Abang nggak suka bilang aja. Polisi Bang Gil. baik. Polisi baik. Kita Kita nyanyi lagu suka tanya. itu tadi pokoknya pesan-pesannya. Itu pesan-pesannya teman-teman ya. Dan jangan membawa gergaji ke pernikahan. Jangan gergaji ke pernikahan. Bawa aja doa-doa sama amplop-amplop kosong. Ya, kalau ndak ada keris, yang lain lah yang mirip-mirip keris. Ini gerinda. Ada yang iseng kan hidup kan. Terputar pada badannya semua. Oke lah. Itu dia. Oke, itu dia. Kita rangkum dalam sebuah lagu sampai itu tadi ya. boleh. Jadi gimana iramanya ya? Irama ini. Luar dapat kabar dari luar, ada orang pull up di pesawat mendarat darurat. Kabar luar, dapat kabar dari luar, ada anjing laut kemasukan belut seperti Makasih, Mek. berluar, dapat kabar dari luar, ada orang pesta ada Jawa, dia bawa gergaji, harusnya kan dia bawa keris. Terima kasih.